warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Anak-anak, karena sekarang guru kelas 4-nya Ibu Diana lagi sakit, maka pembelajaran hari ini kita disatukan sama kelas 3 ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Naem. Siap baca doa. Bagaimana sekarang? Siapa kelas 3 yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Kelas 4? Hadir semua. Alhamdulillah, semuanya pada sehat semua ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum belajar, mari kita tepuk semangat dulu biar semangat ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Ya, terima kasih. Anak-anak, coba ada yang tahu apa yang Ibu bawa? Apakah es akan selalu bertahan di dalam gelas? Tidak. Ya. Coba kalau es kita biarkan diletakkan di ruangan terbuka, maka apa yang akan terjadi? Es akan mencair dalam sendirinya karena es termasuk benda cair ya. Bagus semuanya. Anak-anak, materi hari ini untuk kelas 3 yaitu mengenai benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian untuk kelas 4 mengenai kerjasama. Tujuan pembelajaran untuk kelas 3 yaitu Ibu harapkan dengan melalui mengamati media, siswa dapat menyebutkan wujud benda. Kemudian kedua, dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Dan ketiga, dapat mengidentifikasikan salah satu sifat benda. Sedangkan tujuan pembelajaran untuk kelas 4 adalah Ibu harapkan melalui penugasan kelompok, siswa dapat mengidentifikasi kerjasama. Kedua, siswa dapat menjelaskan contoh kerjasama di sekolah. Dan ketiga, melalui penugasan kelompok, siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama. Anak-anak, Ibu akan memberikan pembelajaran ke kelas 3 dulu ya. Sementara kelas 4 mengamati gambar yang diberikan oleh Ibu. Silakan diamati dulu, nanti kita bahas bersama. Silakan diamati dulu gambar-gambarnya. Nah, untuk kelas 3 pembelajarannya mengenai tadi apa benda padat, cair, dan gas ya. Ini contoh benda yang kalian bawa dari rumah. Ini termasuk wujud benda apa? Cair. Kemudian ini yang dibawa Eri. Ya, benda gas ini apa? Balon. Kemudian ini ada lagi Sinta membawa kayu. Kayu itu tergolong benda apa? Ya, bagus ya. Coba Ibu kalian tahu di sekeliling kelas kalian mana yang termasuk benda padat? Sani? Kursi. Siapa? Meja. Sinta? Kursi. Kaca. Ini yang depan apa? Papan tulis. Semuanya bisa ya menyebutkan contoh benda padat. Coba contoh benda cair yang ada di lingkungan sekolah apa saja? Air. Apa lagi? Es. Apa lagi? Teh. Apa lagi? Susu. Bagus semuanya ya, bisa menjawab. Kemudian contoh benda gas. Udah ada di sekolah. Udara. Apa lagi? Balon. Ya, udara ada balon.
benda padat, benda cair dan benda gas mempunyai sifat. Ya, kalau sifat benda padat itu yaitu bentuknya tetap, kemudian volumenya juga tetap. Nah, ibu contohkan ya. Nah, anak-anak, ibu contohkan ya di sini. Ini apa? Spidol. Spidol apabila disimpan ke dalam gelas, apakah berubah menjadi apa? Berarti tidak berubah bentuk. Volumenya juga tetap. Sedangkan kalau air, nih, ini termasuk benda cair. Apabila ibu masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti apa? Volumenya berubah tidak? Apabila cair seperti misalnya ini apa? Minum ya, air mineral atau air sirup dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas, yaitu akan seperti tempatnya. Kemudian apabila air dimasukkan ke dalam kantong plastik, maka bentuknya akan berubah seperti apa? Ya, akan berubah seperti kantong plastik. Nah, dari penjelasan itu tadi, ada yang ditanyakan? Coba contoh udara yang ada di sekolah tadi apa? Balon, apa lagi? Udara, apa lagi? Apa lagi? Asap kendaraan, ya. Nah, anak-anak, ada yang ditanyakan dari tadi penjelasan ibu? Dimengerti semua? Ada yang ditanyakan lagi? Ada apakah udara berbentuk gas? Ya, bagus ya pertanyaan Sani. Udara itu berbentuk gas karena berubah bentuknya sesuai dengan tempatnya. Ya. Nah, anak-anak ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Semuanya paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita buat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silakan. Nah, anak-anak sudah berkelompok 4 orang. Silakan kerjakan LKPD-nya. Silakan kerjakan secara berdiskusi ya. Nah, sementara kelas 3 sedang mengerjakan LKPD-nya, ibu akan memberikan pembelajaran di kelas 4. Coba kelas 4 tadi sudah mengamati gambar yang diberikan oleh ibu? Ya. Itu mengenai bentuk-bentuk kerjasama di mana? Ada yang di lapang, yaitu termasuk di sekolah. Coba ibu pengen tahu, apakah kalian pernah melakukan kerjasama? Coba di mana? Coba apa kerjasama yang pernah dilakukan di sekolah, apa saja? Ya, bagus, Erik. Siapa lagi? Bagus. Membersihkan lapang, bagus. Siapa lagi? Coba yang belakang. Luki apa? Membersihkan lapang, ya tadi sudah ya, itu termasuk contoh kerjasama yang dilakukan di sekolah. Nah, ibu ini membawa contoh gambar. Coba lihat gambar ini. Ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan di mana? Kalau yang ini? Di masyarakat. Ini adalah bentuk-bentuk kerjasama di rumah dan di sekolah. Kalian pernah melakukannya? Pernah melakukannya, alhamdulillah. Coba ada yang tahu tidak apa itu arti kerjasama? Ada yang tahu? Ya, Muslim. Iya, bagus. Ya, siapa yang mau menyempurnakan jawaban dari Muslim? Ya, itu salah satu manfaatnya ya. Ya, kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Tadi kalian kan sudah menyebutkan ya contoh-contoh kerjasama yang di sekolah. Sekarang ibu pengen
dari yang tidak boleh, kemudian yang boleh dilakukan. Kalian sudah bisa memberikan contoh kerjasama. Coba selain dari contoh, ada manfaatnya kerjasama apa? Iya, bagus Fatimah, mempererat persaudaraan. Apa lagi? Menjadi pekerjaan menjadi apa lagi? Menghemat tenaga. Ya, pekerjaan menjadi cepat selesai. Apa lagi? Ya, tercipta rasa aman. Ya, kerjasama itu adalah tadi apa kata Ibu? Kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Manfaatnya tadi sudah disebutkan oleh kalian, yaitu bisa mempererat persaudaraan, tercipta rasa aman, pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan. Nah sekarang setelah Ibu memberikan penjelasan, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, ya tadi Ibu sudah jelaskan kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Begitu Riki ya. Kemudian Salsa pertanyaannya apa? Ya, kerjasama bisa dilakukan di mana saja Ibu. Bagus ya pertanyaannya, kerjasama bisa dilakukan di rumah, di masyarakat ya, selain di sekolah. Begitu Salsa ya. Ruang lingkup kerjasama itu bisa dilakukan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, karena sekarang kalian sudah paham ya tadi dengan penjelasan dan yang lebar dari Ibu. Sekarang silakan buat kelompok yang terdiri atas 4 orang kerjakan LKPD-nya secara berdiskusi. Silakan. Nah, anak-anak, kalian sudah berkelompok ya? Sudah kebagian semuanya? Sudah. Anak-anak, di situ ada contoh kerjasama. Nah, selain manusia, juga ada hewan yang suka melakukan kerjasama. Contohnya hewan yang selalu melakukan kerjasama itu apa? Ya, semut. Apa lagi? Apa lagi? Ya, banyak ya. Selain kita sebagai manusia, binatang juga ada yang suka melakukan kerjasama. Contohnya semut, rayap, dan lebah. Silakan dikerjakan secara berdiskusi. Bagaimana kelas 3 sudah selesai? Sudah. Nah, silakan ketua kelompok dari masing-masing kelompoknya untuk presentasi di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Silakan Sani. Saya akan membacakan diskusi hasil kelompok saya. Jenis benda pada, sifat benda tetap, dan volumenya juga tetap. Untuk peristiwa seperti pensil yang diletakkan di gelas tidak ada perubahan. Jenis benda cair, berupa bentuk dan volumenya tetap. Seperti air, kalau diletakkan di gelas, maka airnya akan menjadi gelas. Jenis benda gas, berupa bentuk dan volumenya berubah. Seperti udara yang akan berubah bentuk seperti gembasnya. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Apa kelompok 1 sudah bagus? Ya, bagus ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan berani dan semangat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana dengan kelas 4? Sudah mengerjakan LKPD-nya? Ya. Sekarang silakan perwakilan ketua kelompoknya untuk menyampaikan presentasi di depan kelas. Silakan dimulai dari kelompok mana? Kelompok 2? Sudah siap? Ya, silakan Musril. Saya dari kelompok 2. Kelas 4 aku membacakan hasil diskusi. Setelah ada jawaban yang diberikan oleh kelompok ini atau kelompok benar, layak hidup sendiri-sendiri, salah, sebut bekerja sama untuk mencari makan benar, memang tidak memberikan bantuan. Bagaimana hasil kelompok 2? Apakah sudah bagus? Bagus ya, sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan berani dan juga semangat. Tepuk tangan untuk kelompok 2 kelas 4. Nah, dari hasil presentasi kedua kelas tadi ya, dari kelas 3 dan kelas 4.
sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Ibu akan memberikan reward ke semua kelompok karena sudah tampil dengan bagus ya. Ini untuk kelas 3. Kemudian reward untuk kelas 4. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi kita dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran ini ya. Kelas 3 tadi kita sudah mempelajari mengenai apa? Benda panas. Ya, mengenai wujud benda padat, terus cair dan gas. Juga sudah mempelajari mengenai sifat-sifat benda padat, cair dan gas. Kemudian untuk kelas 4 kita tadi sudah mempelajari materi mengenai apa? Ya, kerjasama. Contohnya kerja kelompok, apa lagi? Menyebutkan manfaatnya ya, manfaat daripada kerjasama. Sudah memberikan contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Coba dari materi yang tadi, apakah ada yang belum dimengerti? Ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Sudah mengerti semuanya? Sudah, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi ya. Silakan kerjakan soal evaluasinya. Tidak boleh bekerja sama. Ini untuk kelas 3 dulu. Silakan. Dan ini untuk kelas 4. Silakan dikerjakan soal evaluasinya ya. Tidak boleh bekerja sama. Kerjakan sendiri-sendiri. Apakah sudah beres mengerjakan hasil evaluasinya? Silakan ke Ibu ambil ya untuk dikumpulkan kembali. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan hasil evaluasi masing-masing ya, baik kelas 3 maupun kelas 4. Dan kebetulan sudah Ibu nilai. Semuanya bagus ya, semuanya sudah menunjukkan Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengisi soal evaluasi ya, baik kelas 3 maupun kelas 4. Alhamdulillah kalian sudah mengerti mengenai materi yang dipelajari hari ini ya. Tadi kita sudah mempelajari mengenai benda-benda, yaitu benda padat, cair, gas, dan juga sifatnya. Kemudian untuk kelas 4 tadi kita sudah belajar mengenai kerja sama yang ada di mana? Di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini banyak manfaatnya untuk kita semua ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Kesan dan kesannya apakah menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya, menyenangkan untuk kalian. Rupanya pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan besok kita lanjutkan lagi ke materi yang lainnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang